Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dari jawaban anak-anak Bapak, Bapak yakin kalian itu sehat semua. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang sakit? Nggak ada ya? Ya, bagi anak-anak Bapak kalau seandainya ada yang sakit, mudah-mudahan dia dikasih kesembuhan. Kalau ada anak-anak Bapak yang galau, ya, mudah-mudahan galaunya hilang. Ya, maklum ya, ukuran anak SMA itu ada yang galau-galau. Ya, apalagi paket tidak ada. Oh ya. Ya. Alhamdulillah kabarnya sehat. Selanjutnya Bapak ini dulu ya. Absen ya. Bapak absen dulu. Silakan Bapak panggil nanti, boleh hadir Pak ya. Yang pertama, Anggraini Putri. Alhamdulillah. Andin? Andi? Hadir Pak. Dewi? Fatima? Hadir? Hadir ya. Hani? Ini sengaja Bapak bilang panggilannya aja ya. Herlina? Hotma? Naswa? Oke. Naila? Nurjana? Sarifa? Selvi? Tiara? Riani? Oke. Ulan? Zaskia? Sakila? Oh, Sakila nggak hadir ya? Gimana kabarnya itu? Sakit. Sakit apa dia? Sakit hati. Oh, alah. Ya, sakit hati ya. Bapak yakin Sakila ini anaknya rajin. Mungkin ada sesuatu membuat dia tidak hadir, Sakila ini. Kalau seandainya dia sakit, mari kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Sakila itu cepat dikasih kesembuhan ya. Oke. Selanjutnya mari sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Wajib ya, kita melakukan sesuatu kita harus berdoa ya. Ya, untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Siapa itu ketua kelasnya? Oh, Dimas ya. Silakan Dimas pimpin doanya ya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita selesai berdoa. Tujuannya adalah ya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan kegiatan ini ya, diredoi oleh Allah ya. Selalu diberi kesehatan ya, diberi kita semangat, pikiran kita selalu cerdas ya. Apa yang diterangkan oleh guru kita tanggap cepat ya. Oke. Ya. Selanjutnya ya, untuk membangkitkan nasionalisme kita ya, tentang negara kita, negara tercinta kita, mari kita menyanyikan lagu wajib. Apa lagu wajibnya? Indonesia Raya ya. Anak-anak Bapak boleh berdiri. Kita menyanyikan lagu. Siapa yang apanya? Maju. Nah.
kita mulai. Ya. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak bapak duduk kembali. Ya. Dah, untuk penduluan kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita ya untuk pada hari ini. Ya, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Ya, tentang kegiatan ekonomi. Nah, ini. Ya, tentang pembelajaran ekonomi ya. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, agar anak-anak bapak jangan terlalu tegang ya, supaya otaknya agak sejuk ya. Sekarang kita melakukan ice breaking ya. Silakan anak bapak berdiri ya. Ya, ice breakingnya. Ya, masih ingat ice breakingnya ya? Kita coba ya, ice breakingnya yaitu tentang lawan kata ya, lawan kata ya. Nanti kita sama-sama ada nyanyinya. Setelah nyanyi nanti bapak tunjuk anaknya ya, bapak tunjuk, kalian kasih tahu lawan katanya. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi, mulai konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Jelek, Cantik, pendek, ganteng, tidak ganteng. Oke, terima kasih. Ya, udah agak mendingan ya, udah agak fresh sedikit ya. Ya, oke, silakan duduk. Ya, jadi, oke, baik. Setelah kita ice breaking, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Sebelum masuk, bapak mau nanya dulu, ya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang, iya bagus, tentang ilmu ekonomi, ya. Nah, pertanyaannya masih ingat? Apa definisi ilmu ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ya, boleh apa? Ilmu kegiatan jual beli di pasar. Oke, ilmu tentang menjual beli di pasar. Ya, boleh ya. Ada lagi? Oke, boleh. ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan manusia. Alhamdulillah, mantap ya. Ada lagi? Ya, Dimas, ketua kelas apa? Coba. Oh iya, menjual beli barang dan jasa ya. Semua jawaban anak bapak itu semuanya benar ya.
ilmu tentang mempelajari kegiatan ekonomi, ya, ilmu ekonomi itu, yaitu ilmu mempelajari bagaimana pemenuhan kebutuhan. Perlu anak bapak tahu bahwa kebutuhan kita itu tidak terbatas, tidak terbatas loh nak, ya, dalam pemenuhan sekian banyaknya, ya, tidak terbatas, ya. Contohnya, kalau anak bapak dibelikan oleh HP yang biasa saja, mintanya sama orang tua, setelah dapat, apa yang kalian inginkan lagi? Ingin lebih tinggi lagi. Setelah dibeli, ingin tinggi lagi. Ya, tiap-tiap hari kalian tetap meminta sama orang tua itu. Itu bermacam-macam. Ya, itu menandakan bahwa kebutuhan kita itu tidak terbatas. Sedangkan SDM-nya terbatas. Ya, oke, baik. Itu tentang pelajaran kemarin. Ya, kita kaitkan dengan ini, kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, sebelum Bapak menerangkan lebih lanjut, silakan kalian. Oh ya, sebelum ini kita akan, ini tujuan pembelajaran kita. Ya, ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, ini ya, ini tujuan pembelajaran kita. Ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah anak-anak bapak dapat menjelaskan kegiatan, ya, ekonomi, yaitu produksi, dan konsumsi. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah dapat kalian harus tahu siapa-siapa saja pelaku ekonomi. Tujuan yang ketiga, menganalisis menganalisis, ya, keterkaitan, ya, hubungan antara ketiga ini, ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya 4, menunjukkan sikap kritis terhadap isu ekonomi. Kalian harus tanggap, oh, tentang keadaan ekonomi kita. Oh, ini rupanya. Ya, kalian harus tanggap. Ya. Oke, ya. Jadi anak-anak Bapak, ya, dilihat dari tujuannya, anak-anak Bapak harus bisa, ya, belajar bagaimana nantinya, oh, kegiatan ekonominya ya adalah ini, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, ya. Oke? Dan itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, seperti janji Bapak tadi, yaitu sebelum masuk kegiatan ekonomi, Bapak menayangkan video, ya. Nah, ini video alur ekonomi. Lihat aja, ya.
Dah, video telah selesai, kalian lihat ya. Pertanyaannya ya, setelah video kalian lihat ya, setelah video kalian lihat ya, apa ya yang ada di pikiran anak-anak Bapak ya tentang video tadi? Ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi ya. Aduh, oh silakan. Orang yang sedang mencari ikan. Iya, orang yang sedang mencari ikan. Karena di video tadi ya memang ada orang yang mencari ikan. Oke, siapa lagi? Silakan. Mengantar ikan ke perusahaan lain, Pak. Oke, ya, mengantar ikan yang telah dapat tadi di laut ya diantar ke perusahaan. Ayo, siapa lagi tangan? Silakan. Ikan, Pak. Oh, memakan ikan. Ya, ayo siapa lagi? Itu, Pak. Mengantar sarden ke supermarket. Oh ya, mengantar sarden ke supermarket. Ya, tepuk tangan udah yang menjawab. Oke. Dah. Alhamdulillah, semuanya yang kalian jawab itu ya betul ada kaitannya dengan video yang kita lihat tadi. Ya, semuanya adalah alur kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Ya. Dah, baik, kita langsung masuk apa hubungannya nanti dengan video ini. Kita masuk ke materi kita. Ya. Oke. Dah, kegiatan ekonomi ya. Sebelumnya kalian tahu enggak apa itu kegiatan ekonomi? Ya. Kegiatan ekonomi. Yang minggu kemarin itu adalah ilmu ekonomi. Ya. Ada yang tahu? Kalau enggak ini, wah, kegiatan ekonomi adalah ini definisinya, ya. Silakan dibaca, Dimas, baca apa itu pengertian ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oh ya, oke. Pengertian ekonomi adalah ya segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan. Yang kemarin kita pelajari, ya, bahwa kebutuhan itu tidak, ya, terbatas, ya, kebutuhan, ya, tidak terbatas. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, tujuannya. Kenapa kita mempelajari kegiatan ekonomi? Ya, kita harus tahu ya apa tujuannya. Ya, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tujuan. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan kita, ya, itu tujuan, ya, kegiatan ekonomi itu. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya, ya, perekonomian baik itu domestik, ya, itu tergantung dari, ya, kegiatan ekonomi. Bagus enggak kegiatan kita, ya? Nah, itu nanti itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi, ya. Oke, selanjutnya ya, ada 3 kegiatan ekonomi, ya. Di sini sudah ada, ya, kegiatan ekonomi.
Nih di sini ada nih, ya di tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi kita adalah produksi. Ya, apa itu produksi? Ya, tahu definisi produksi? Ya, kegiatan ekonomi kita ada 3 macam, ya, yaitu produksi. Ya, ini, ya. Produksi silakan dibaca sih. Ya silakan. Kegiatan produksi adalah segala usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, ya. Produksi adalah segala kegiatan ya yang menghasilkan ya barang atau jasa. Ya. Kalau seandainya kalian lihat di lingkungan kalian ada seseorang ya membuat sesuatu ya menghasilkan barang, baik itu barang atau jasa, itu namanya adalah kegiatan produksi. Ya. Ya, kegiatan produksi. Ada barang atau jasa. Kalau yang barang apa contohnya anak-anak? Ya, menghasilkan barang. Boleh ya. Kursi ya. Ini bahannya adalah kayu, ada besi ya. Ini nanti diolah menjadi kursi. Itu namanya kegiatan produksi. Ada lagi barang banyak ya. Apalagi contohnya? Ayo. Ada contohnya Bapak bilang tadi, pembuatan makanan, ya, kue itu juga kegiatan produksi. Bakwan kegiatan produksi enggak itu membuat bakwan? Tahu bakwan? Tahu ya. Rata-rata semuanya orang tahu bakwan karena enaknya minta ampun, ya. Ya, karena digoreng dengan senyuman. Ya, bakwan itu. Apapun cuma dicampur tepung, penyedap, ya digoreng, dikacau, goreng ya enak, ya dikasih kol, dah enak, ya itu kegiatan produksi, ya. Kalau jasa, ayo, kegiatan produksi jasa, apa anak-anak? Yang jasa ini, contohnya, kalau barang itu ada jenisnya, barang yang dipakai dan barang yang habis dipakai. Yang barang habis dipakai itu makanan, ya, kayak bakwan, habis enggak? Habis, ya. Tapi yang jasa apa contohnya? Iya, kuli bangunan. Yang dijualnya adalah jasa, tenaga, ya bagus. Tepuk tangan dulu sama dia. Ya, kuli bangunan, dia menghasilkan barang berupa jasa. Jasanya apa? Jasa tenaga dia. Bayangkan saja kalau dia tidak menjual jasa dia, ini bangunan sekolah kalian ini tidak berdiri. Mau dia berdiri sendiri dia? Ya, bata dia nyusun sendiri, memplaster sendiri, ya, mencat sendiri, ya tidak. Ya, dia ada jasa tukang. Itu yang disebut barang jasa. Apalagi? Apa? Menjahit baju. Ya, baju yang kalian pakai ini tidak akan jadi tanpa jasa penjahit baju. Ya. Jadi baju yang kalian pakai, baik baju pramuka, olahraga, itu jasanya adalah tukang jahit. Itu kegiatan produksi. Ya. Sesuatu yang menghasilkan itu adalah kegiatan produksi. Ya, apalagi contohnya? Apa nak? Oh, membersihkan kaca gedung. Kalau lebih kerennya itu adalah cleaning service. Ya, cleaning service kalau bahasa kerennya. Ya, kalau bahasa orang-orang kita kampung ya itu membersihkan kaca.
Tapi kalau bahasa kerennya adalah cleaning atau disebut dengan CS. Nah, ya, cleaning service. Yang dijual adalah jasa. Ya, makanya gedung-gedung ya itu bersihnya gara-gara jasanya mereka. Jasanya CS. Ya. Itu gimana Pak dengan office boy? Ya, office boy yaitu melayani yang di dalam. Ya. Tugasnya adalah mengatur semuanya, membuat air, buat kopi untuk karyawan, melayani karyawan, beda lagi. Kalau CS yaitu membersihkan. Ya, itu. Mereka ini adalah menghasilkan produk jasa. Ya. Paham sampai di situ? Ya, bedanya antara barang dan jasa. Ya. Ada lagi contohnya satu lagi. Kalau sepeda motor kalian itu rusak, mau bawa kemana? Bengkel. Ya, itu apa yang dihasilkannya? Jasa. Ya, kalau tidak ada mereka, kalian tidak bisa memperbaiki sepeda motor. Alamat kalian jasa pribadi yang kalian datang ke sekolah, jalan kaki. Itu jasa. Ada lagi yang lebih keren sekarang, yang lebih lagi ukuran-ukuran kalian ini, ya. Itu namanya adalah kurir paket. Bapak yakin di setiap HP kalian, ya, pasti ada aplikasi Shopee. Iya Pak ya? Nah, itu. Tiap hari orang tua kalian itu pusing mendengarnya. Shopee. Itu di HP, belum lagi di luar rumah. Paket. Iya kan? Nah, kenapa Bapak bilang gitu? Bapak juga mempunyai anak gadis. Setiap hari paket. Lebih akrab dia dengan bahasa paket daripada bahasa Bapak. Itulah. Apa yang diproduksinya? Jasa. Ya, jasa mengantar, ya. Tanpa jasa pengantar atau kurir paket, ya, kalian tidak akan dapat produknya. Ya. Oke? Oke, baik. Ini ada contoh gambar-gambar produksi. Oke. Nah, nih. Ya. Pula. Gambar produksi. Ya, bisa kalian amati nanti. Ini contoh kegiatan produksi. Ya, belum ini ada contoh kegiatan produksi. Yang pertama adalah industri pembuatan pakaian. Ya, industri pembuatan pakaian. Ada pabrik membuat pakaian. Ya, yang kalian pakai sekarang itu diproduksi tanpa dicetak, ya nggak ada kalian memakainya. Ini. Yang kedua adalah petani menanam sayur, peternak ayam, pabrik roti, petani menanam padi, ya. Ini menanam sayur, peternak ayam, pabrik roti, petani menanam padi. Nanti kalian LKPD-nya nanti ini pilih, ya. Contohnya, ya. Nah, oke. Nah, ini gambarnya. Ya. Nih. Ya, pabrik ini apa? Pabrik pakaian. Ya. Pabrik pakaian, ya. Ini produksi. Ya. Ya, pabrik pakaian. Nah, ini. Ini kegiatan produksi. Pernah kalian pergi ke sini? Ke pabrik pakaian? Nah, nanti bilang sama wali kelasnya nanti, "Pak, ayo kita jalan ke pabrik pakaian." Ya. Ngapain? Ya belajar, nah, gitu. Ya. Lanjut, ini kebun sayur. Ini Bapak siapa nih ya yang ada di dalam? Ini dia menanam sayur. Ya, menanam sayur. Ya, ini adalah kegiatan produksi. Ini masih kegiatan produksi loh anak-anak Bapak. Ya.
Lanjut. Nah, ini ternak ayam. Ya. Kalau dia ada peternak ayam, kalian tidak akan menyinggung namanya ayam, goreng ayam, ya, geprek ayam, pukul ayam, apalagi namanya, ya, pecel lele. Namanya pecel lele, tapi yang dipesan ayam. Udah salah kalian itu. Datang ke pecel lele, ayo ke pecel lele yuk. Yang dipesan ayam. Oke, tuh pabrik roti, ya. Kalau bapak dulu waktu di luar negeri, di luar negeri Amerika, ya bapak ini makanan sehari-harinya, caknya itu, ya, ini roti, ya. Pernah kalian ke Amerika? Nggak pernah? Berarti sama kita. Dah, ini pabrik roti, ya. Ini semuanya gambar produksi, ya. Selanjutnya satu lagi, ini apa? Ya. Menanam padi, ya, paham ya? Ini menanam padi, ini adalah kegiatan produksi. Oke, lanjut. Kegiatan yang kedua yaitu distribusi. Siapa bisa menyampaikan alur yang dua ini? Dari contoh tadi, gambar tadi. Pertama adalah padi. Ya. Siapa yang bisa? Ya, kalau Bapak contohkannya umpamanya ayam. Ayam diambil, dipertanak, diproduksi dari mulai bibit, dibeli bibitnya, dibesarkan menjadi besar dan siap panen. Setelah itu dia antar ke pabrik, ke pasar, ke grosir, ya. Yang mengantar adalah distribusi. Siapa yang bisa? Contohnya adalah padi. Siapa bisa menceritakan? Ya, nanam padi, setelah itu telah menjadi beras, nanti diantar ke pasar. Nah, itu masih alur kegiatan dua itu, ya, kegiatan produksi dan distribusi. Ini apa itu distribusi? Silakan dibaca, anak bapak yang ini. Silakan dibaca. Distribusi itu. Distribusi ya. Adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan utama dari distribusi adalah agar barang atau jasa yang diproduksi dapat Sampai ke konsumen membutuhkan. Oke. Distribusi adalah suatu kegiatan yang menyalurkan, yang membawa, ya, barang atau jasa ke konsumen. Apa yang dibawa? Yaitu hasil produksi. Ya, hasil produksi yang dibawa oleh distribusi ini. Yaitu baik jasa atau barang. Paham anak-anak Bapak sekalian? Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, siapa pelaku ekonomi? Ya, siapa yang menjadi pelaku ekonomi? Yang pertama adalah pedagang besar. Anak-anak Bapak harus tahu, oh, yang jenis pedagang besar, kategori pedagang besar itu apa? Ya. Contohnya produksi padi tadi. Ya. Produksi padi setelah menjadi padi dan diolah menjadi beras. Setelah menjadi beras dia packing. Ya, maka dia antar dia ke mana? Ya. Pedagang besar. Ya, apakah dia boleh ke pedagang kecil? Boleh. Ini dalam di situ adalah pedagang besar. Kategori pedagang besar contohnya adalah Indomaret, itu pedagang besar. Grosir itu pedagang ya. Grosir dia nanti orang membeli di situ nanti dijual lagi. Maka ini itu disebut dengan pedagang besar, ya.
Dari produksi dia antar ke Indomaret, ke Alfamart, ke grosir, ke pasar, ya. Jadi ke induk pasar besar, ya, itu pedagang besar. Apa itu? Membeli barang dalam jumlah besar dari produsen. Ciri-cirinya adalah, ya, pedagang besar itu adalah dia membeli dalam lingkup besar. Membeli dengan skala besar, tidak eceran, ya, karena perusahaan tidak mau dia ngecer, ya, dia tetap konsentrasinya ke pedagang besar, ya, dia membeli dalam konteks besar dia, ya, kalau baju dia per pak, per kodi, ya, itu dia, ya, dia membeli kayak gitu, ya, per ton kalau beras, ya, itu pedagang besar. Lalu menjualnya ke pedagang kecil, itu pedagang kecil, ya, pedagang kecil dia itu berdagang, ya, tapi membelinya dengan skala kecil, ya, dia mengencer, ya, jadi dia ini langsung ke konsumen, pedagang kecil ini langsung ke konsumen. Contohnya, ya, Bapak adalah pedagang besar. Bapak membeli 10 ton, Bapak masukkan ke gudang Bapak. Setelah itu nanti ada lagi pedagang kecil datang, dia membeli dia 10 karung atau 10 kilo atau 10 ton atau 20 goni, ya. Dia menjual lagi dia. Itu disebut dengan pedagang eceran. Ya, dia menjual lagi dia. Pedagang eceran itu langsung berkontak langsung dengan konsumen. Ya, itulah yang kalian makan itu tadi malam, yaitu nasi. Ya. Jadi konsumen itu siapa? Yaitu orang tua kalian membeli ke pedagang kecil. Paham sampai di situ? Oke. Selanjutnya, agen atau perantara. Ya, agen atau perantara, yaitu membantu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen tanpa memiliki barang tersebut. Apa contohnya? Ada yang orang tuanya ini ada toko atau penjual? Ada? Nggak ada? Jujur, istri Bapak dia kan penjual barang harian. Jadi ini bisa jadi contoh. Ya, ini agen atau perantara, dia datang ke toko. Dia nanti dia minta, Bu, ya, ini kami menjual ini, Bu, ya, ini dipesan dulu. Ingat, tidak membawa barang, tidak membawa barang mereka ini. Jadi dia catat. Ya, setelah catat baru yang bekerja adalah distribusi. Siapa yang ini? Siapa namanya yang kayak gini? Ya, sales. Ya, sales. Ya, itu disebut dengan agen atau perantara. Sales inilah. Ya, lanjut. Siapa lagi pelaku ekonomi? Maklar, ya, atau komisioner. Maklar, ya, apa maklar mobil, sepeda motor, ya. Maklar itu adalah bertindak atas nama produsen atau konsumen dan memperoleh komisi dari transaksi, ya. Maklar dia, ya. Kalau di apa ya, yang lebih kasarnya yang ilegal itu calo itu, ya. Ini enggak, yang lebih legal, maklar. Ya, maklar itu dia menghubungkan antara konsumen dengan produsen. Dia menghubungkan. Contohnya, Bapak adalah seorang produsen mobil, ya. Maklar dia datang, ya. Aku ada loh kenalan dengan Pak Zulheri, ya. Mau kalau seandainya mau beli mobil, ya sama aku, ya, sama aku. Nanti aku hubungi loh. Dia dapat komisi. Seandainya dia bisa menjual satu mobil, dia dapat
5% umpamanya. Ya, itu makelar. Begitu juga dengan yang lain, sepeda motor, barang-barang yang lain. Ya, oke? Udah paham? Nah, inilah pelaku distribusi. Oke. Nah, ini jenis saluran distribusi. Ya, yang pertama adalah langsung. Ya, apa langsung? Produsen menjual langsung ke konsumen. Ya, contohnya adalah petani menjual hasil panen di pasar. Ya, itu langsung dia memproduksi, dia langsung menjual langsung ke konsumen akhir. Contohnya produksi bakwan. Ya, produksi goreng-gorengan, produksi ayam geprek. Langsung nggak dia langsung ke konsumen? Langsung. Nah, itu disebut dengan distribusi langsung. Ya. Yang kedua, setengah langsung, melibatkan satu perantara. Ya. Kayak ini terjadi, kayak ini, ya. Nanti kita sore siang nanti kan ada makannya. Ya. Pak Sayuti dia udah mesan dia ke pedagang itu. Pedagang tadi nelpon lagi ke yang lain, tolong penuhi ke ini, ada perantaranya. Oke, ya, jadi ada perantaranya, tidak langsung. Ya, paham ya? Bapak memesan itu, tapi dia memesan ke tempat yang lain. Otomatis tidak begitu dia yang mempunyai. Ya, oke, paham? Nah, ya, umpamanya kawan kalian rupanya tahu dia ini membeli settingker, kalau bapak namanya settingker namanya itu. Oh ya, ini tahu dia mesan dia ke sini. Dia ini langsung membeli, langsung kasih. Itulah, ya, dia itu tidak secara langsung, oke, atau setengah langsung. Yang selanjutnya tidak langsung, melibatkan dari satu perantara seperti distribusi, agen dan pengecer. Ya, jadi melibatkan agen resmi. Ya, itu yang disebut dengan tidak langsung. Produk tidak kita miliki langsung. Ya, tapi kita pesan dulu. Oke? Paham ya? Nah, ini adalah saluran distribusi. Lanjut. Masih ada sinyalnya? Masih ya? Fungsinya, fungsi dari distribusi. Ya, kenapa? Tanpa distribusi kalian tidak akan dapat apapun yang diproduksi oleh pabrik itu. Ya, fungsinya ini. Yang pertama adalah sebagai transportasi. Memindahkan barang dari tempat produksi ke tempat konsumsi yang sudah Bapak terangkan tadi, ya, antara produksi padi dipindahkan ke toko, ya. Oke, lanjut. Penyimpanan, menyimpan barang sebelum dijual ke konsumen, ya. Ada tempat, ya, tempat distribusi. Ya, jadi setelah perusahaan memproduksi barang, ya, nanti bagian distribusi nanti disimpan dulu dia, ya, baru dia salurkan ke agen besar atau pedagang besar. Itu yang dimaksud dengan penyimpanan. Selanjutnya pembelian dan penjualan. Distribusi membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali, ya. Pembelian dan penjualan. Dia membeli ke perusahaan dan dijual lagi ke konsumen akhir. Paham? Oke, lanjut. Informasi pasar. Ya. Segala informasi orang yang berkecimpung ke bisnis pasar, di pasar apalagi tinggal di pasar, dia harus bekerja sama yang namanya pelaku distribusi. Kenapa? Supaya dapat informasi. Yang pertama, kapan barang masuk? Ya. Kapan barang itu siap? Berapa saya bisa ngambil? Ya, itu.
informasi pasar. Orang yang jeli, ya, yang mempunyai jiwa pedagang, dia pasti mendekati yang namanya distribusi ini, pelaku distribusi ini. Karena puncai dari kegiatan informasi itu, kegiatan ekonomi itu ada di distribusi itu. Karena dia tahu informasi, barang itu langka atau tidak. Dia nelpon, Cok, ya, ini beras, ya, ini sedikit lagi nih, ya, boleh kau beli karena nanti akan naik. Ya, informasi ini dapat kalau itu dari distribusi. Ya, karena distribusi dekat dengan produksi. Nggak mungkin kita datang ke perusahaan, ya, nanya, Pak perusahaan, barang ada nggak? Nggak mungkin. Nggak akan dia dikirain kalian itu orang gila. Ya, tapi informasi itu datangnya dari distribusi. Oke? Oke, lanjut. Contoh kegiatan distribusi. Ini ingat di alur-alurnya ini ya. Seorang petani menjual hasil panen melalui tengkulak, ya, ke pasar tradisional. Tengkulak tahu? Apa? Nggak tahu tengkulak? Ya, sama dengan agen tadi, ya, penyalur tadi. Ya, oke. Dah, baik. Kalau Bapak lihat wajah-wajah kalian itu udah agak tegang, kita boleh speaking lagi? Boleh ya? Oke, kita breaking. Masih ingat kalian breaking tadi? Tepuk apa tadi? Tepuk cinta, ya. Tepuk cinta. Siapa yang hafal tepuk cinta itu? Ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Dulu cinta besar. Cinta besar nanti cinta semuanya. Kita coba lagi. Coba berdiri semuanya. Ya, biar kalian itu tidak terlalu tegang. Oke, kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke. Dah, silakan duduk, ya. Jadi kita jangan terlalu tegang dalam hidup ini, ya. Penuhilah hidup ini dengan cinta. Ya. Kok cinta, Pak? Cinta itu bukan cinta antara pacar cewek dan cowok, jangan. Banyak konteksnya itu. Ya, cinta itu. Ya, penuhi hati dengan cinta. Kalian akan tetap awet muda. Walaupun umurnya udah 50 tapi bentuknya umur 17 tahun. Tapi intinya adalah cinta. Oke? Oke, lanjut. Ya. Materi kita selanjutnya, ya. Oke, lanjut. Ini ya, contoh kegiatan distribusi. Seorang petani menjual hasil panen yang telah kita terangkan tadi. Yang kedua adalah toko online. Contoh toko online apa? Shopee, udah jelas itu. Ya, udah jelas. Udah mantap itu. Lanjut, anak-anak sekarang itu keren-keren lah ya. Kerennya gimana? Dia nggak mau dia pergi ke warung-warung kelontong yang ini, pergi ke supermarket. Itu ya agak-agak keren lah ya, supermarket ya, ke Indomaret ya, itu inilah ya, membeli barang dari produsen besar dan menjualnya ke masyarakat. Oke. Dah, lanjut. Ini gambar apa ya? Distribusi ya. Ini gambar distribusi. Ini mendistribusikan buah-buahan. Ini tahu ini apa ini? Peti kemas. Ini juga contoh distribusi. Selanjutnya, ini apa? Ini paket atau ini bentuk ya paket ya, kalian yang minta-minta itu, setting care itu. Lanjut, kegiatan konsumsi. Ya. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang menggunakan barang dan
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Apa kegiatan konsumsi yang hari ini kalian lakukan? Sarapan. Apalagi? Ya. Baju yang kalian pakai itu adalah kegiatan konsumsi. Pena yang kalian pakai itu adalah buku yang kalian pakai adalah kegiatan konsumsi. Paham? Nah, ini udah paham. Kalau masalah makan-memakan itu kalian udah mantap itu. Nah, ini contohnya kan ini makan nasi, ya, memakai baju, menonton film, naik ojek, ya, online itu kegiatan konsumsi. Oke. Tujuan konsumsi, ya, memenuhi kebutuhan hidup. Beras, nasi telah masak kalian makan, ya, kebutuhan hidup. Makan saat lapar, minum saat haus, ya. Lanjut, menikmati kepuasan. Apa itu? Nonton bioskop, liburan, jalan-jalan. Ayo libur kemana? Kalian libur kemarin, ya? Ke mall Pak, ke SKA Pak. Oh, ya udah itu menghabiskan uang itu. Dah, lanjut. Menunjukkan status sosial. Ini, ya. Kenapa kok bisa menunjukkan status sosial? Ya, kalian ini yang cewek-cewek kalau udah memandang cowok, ya, itu kalian gimana, ya? Saat perasaan kalian melihat cowok dia pakai sepeda di depan kalian. Setelah itu ada cowok lewat lagi, dia pakai sepeda motor. Setelah itu ada yang pakai mobil. Ayo, apa tanggapan kalian? Kalau seandainya milih, mana yang kalian suka? Yo. Ya jelas, status sosial. Iya, udah jelas yang pakai mobil status sosialnya tinggi. Tidak dipungkiri, bukan kita Bapak menunjukkan itu materi, tidak. Itu udah alami terjadi. Ya. Tetap kalian akan memilih cowoknya sama, tapi dia memakai mobil. Ya udah jelas pandangan kalian itu tidak beda. Ya, sepakat? Setuju? Salah apa salah? Benar. Oke, lanjut. Pelaku konsumsi, ya. Individu, perorangan membeli barang untuk diri sendiri, ya. Kalian membeli bakwan, makan langsung. Oke, lanjut. Rumah tangga, ya. Keluarga membeli kebutuhan bersama. Apa kebutuhan bersamanya? Beras, sayur untuk keluarga, orang tua yang membeli, ibu. Lanjut, pemerintah menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan umum. Apa contohnya? Rumah sakit, bagus. Ayo, listrik, ya, air, ya, itu yang dibangun oleh pemerintah untuk kebutuhan bersama. Lanjut, perusahaan, ya udah jelas, ya, barang-barang yang kalian pakai ini adalah perusahaan membeli bahan baku sebagai bagian dari kegiatan produksi, membeli bahan baku, ya. Jadi apa? Tepung, kalian beli tepung oleh orang tua kalian, dia olah menjadi bakwan dijual, ya, kalian makan, selesai, ya, itu perusahaan. Dah, lanjut. Jenis konsumsi. Nah, ini udah kita bahas konsumsi barang, udah jenis barang tadi udah bilang pakaian itu barang, ya. Setelah itu jasa. Ini menggunakan layanan dari orang lain. Bengkel, ya, servis HP, paket, ya, ngantar paket itu jasa. Ya. Oke, dokter jasa. Ya, dokter itu jasa. Tukang urut jasa. Ya. Oke, lanjut. Faktor yang mempengaruhinya. Pendapatan. Ya. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula kemampuan konsumsi. Betul apa betul? Betul. Ya. Kalau kalian mempunyai uang 10 juta. Ya. Apa yang ada di pikiran kalian? Kalau seandainya kalian sekolah jauh dari kalian, ya, sekolah jauh dari kalian masih belum ada kendaraan. Kalian mempunyai uang 10 juta. Apa yang kalian beli? Ya. Sepeda motor atau mobil?
lihat pendapatan. Ya, sepeda nggak mungkin kalian beli sepeda. Ya, sesuaikan dengan pendapatan. Oke, paham ya? Nah, ya, sepeda motor paling 2 juta. Sepeda motor yang second dapat 10 juta dapat. Oke? Nah, itu maksudnya. Harga barang. Harga, ya. Faktor yang mempengaruhi kalian memilih satu barang, ya. Ada harga. Di toko A sabun 4.000, di toko B sabun 3.500. Yang mana kalian pilih? 3.500. Harga sangat mempengaruhi kalian memilih suatu barang. Lanjut, iklan dan promosi. Ya, kalian tahu produk settingker itu dari promosi, iklan. Ya, banyak iklan mempengaruhi kalian. Ya, bahasa kerennya tergoda iklan. Ya, makanya orang yang ketemu di jaringan sosial Facebook, ya, pas ketemu rupanya tidak sama. Ya, terpengaruh iklan. Wajahnya cantiknya minta ampun, pas ketemu hancur. Nah, ini tergoda iklan ini. Ya, iklan sangat berpengaruh. Ya, dalam kita memilih suatu produk. Lanjut, kondisi sosial dan budaya. Jangan kalian nanti membeli produk, kalian tinggal di pegunungan, kalian membeli produk baju you can see. Sesuai enggak? Udah jelas, kita ada di pegunungan, yang paling laris di situ baju jaket, sweater. Nanti kalian beli baju you can see yang enggak ada lengannya. Ya, pakai Hawaii, ya enggak laku. Nanti kalau jadi pelaku produksi, jangan kalian seperti itu. Udah jelas kita di pantai, kalian menjualnya jaket. Ah, ya udah salah. Ya, udah hujan, kalian menjual es. Ya salah. Ya kan? Nah, pas panas-panas di pantai, ya udah boleh jual es itu, laku itu. Udah hujan-hujan, es yang ada dilempar batu. Ngapain orang udah dingin kan? Oke. Paham ya? Oke. Ya, ini udah ya. Ini contoh kegiatan ekonomi udah. Oke. Udah. Terima kasih udah selesai untuk materi kita ya. Sekarang tugas kalian. Bentuklah kelompok kalian. Silakan. Ya, silakan kelompoknya yang udah ini gabung situ, itu gabung situ, ini gabung situ. Boleh, silakan bentuk kelompoknya. Ya, nanti Bapak kasih tahu apa tugasnya. Silakan, nggak apa-apa. Nah, nah buat. Yang penting nggak apa-apa, yang penting ada koordinasinya nanti, ya, tugas kelompoknya, ya. Tugas kelompoknya, ya, yaitu, ya Bapak bagikan dulu, ya, Bapak bagikan LKPD-nya, ya, satu kelompok ya. Oke. Ya, silakan anak-anak Bapak mengerjakan tugas ini berkelompok. Ya, tugas ini itu bisa kalian lihat di LKPD-nya. Ya, yang pertama adalah mengelompokkan kegiatan ekonomi. Ya. Yaitu contoh, ibu membeli sayur, ini kegiatan apa? Nah, nanti di checklist, tinggal ditulis aja angka, ya, P, huruf P atau D dan K. P itu produksi, D adalah distribusi, K adalah konsumsi. Silakan kalian buat hurufnya. Itu tugas pertama. Yang kedua adalah
tulilah contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian. Lingkupnya itu tapung lah, ya, lingkupnya, dah boleh, ya. Apa kegiatan ekonomi kalian tulis di situ. Dan lagi jenisnya apa? Produksi kah, distribusi kah, konsumsi, boleh. Dah. Setelah itu ini ada tugas esainya, ya. Apa kegiatan ekonomi? Ya. Bagaimana hubungan antara kegiatan ekonomi? Menurut kamu apa akibatnya kalau seandainya kegiatan ini terganggu, kegiatan ekonomi ini terganggu? Oke, silakan dikerjakan, ya. Silakan boleh di buku kalian boleh lah, inilah. Kalau di belakang juga boleh. Nah ini, ya, boleh. Silakan. Kalau ada mau buku di buku kalian itu boleh ditulis di situ, ya, kegiatan itu apa tugasnya, ya. Silakan. Nah, di situ boleh buat. Ya, ini buat pula kalimat ini. Nah, ini bertiga sini, ini berdua. Boleh kerjakan, ya. Menulis satu orang atau semua? Ini nulis satu, ini juga boleh nulis boleh. Satu aja boleh. Satu kelompok satu aja nulis. Karena dia yang mempresentasikan, tapi maju dua semuanya. Ya. Seharusnya apa, Mas? Ya, satu aja nulis, ya, tapi membahasnya ini dua, ini kalian berdua juga membahasnya. Iya, berarti itu. Iya, ini. Untuk yang kotak itu ini aja kalian mau isi. Yang lembar LKPD ini aja yang kalian isi, ya. Ini, Oke, ini sudah, ini lanjut, ya. Ya, ini siapa? Dapat lagi, Mas. Ini apa namanya? Yang ini aja, yang sebenarnya nggak ada di buku kalian, cuma ini pertanyaannya ini kalian kerjakan di sini boleh, di sini boleh. Kalau yang ini di buku aja, kalian checklist aja. Dah. Nih. Ini di sini aja kerjakan, ini di sini aja. Apa kegiatannya itu? Ya, atau jenisnya apa? Setelah itu yang ini kalian kerjakan di belakang boleh. Oke? Paham ya? Satu orang satu aja, satu kelompok satu aja ngerjakan, nanti bekerja sama. Oke? Boleh. Ini kayak gini. Ya, nanti di sini. Carilah kegiatan. Boleh kegiatan yang ada diterangkan tadi, boleh. Atau kalian buat sendiri kegiatannya nggak apa-apa. Ya. Lalu di checklist, ya. Dia itu jenis apa kegiatan ekonominya? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi, ya. Boleh, silakan, ya. Seharusnya agak dekat dikit, biar tahu. Ya, ini aja dekat-dekat dia, biar kalian tahu kelompoknya, berkelompok. Yang tugas 2 itu adalah kegiatan ekonomi yang kamu atau yang ada di lingkungan kalian. Ya, yang sering kalian lihat. Ya, yang sering kalian lihat, ya, itu. Banyak loh ya kegiatan ekonomi di sekitar kalian itu, ya. Silakan
ya. Kegiatan ekonomi itu yang ada di lingkungan kalian, ya, yang biasa kalian lihat dalam keseharian kalian, ya. Itu pasti banyak kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kalian, ya. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana, ya. Semua kegiatan itu ada, baik produksi, distribusi, konsumsi, ya, terutama konsumsi itu kalian alami semuanya itu, ya. Dan setelah kalian memilih ini kategorinya apa? Apakah distribusi, apakah produksi, dan apakah konsumsi, ya. Setelah kalian buat ada 5 macam itu ya. Itu ada kotak-kotaknya, silakan. Baru yang esainya kalian tulis di belakang jawabannya. Ya, tulis di belakang. Yo, waktu kalian cuma 10 menit. Ya, 10 menit. Nantilah waktu presentasinya, ya. 10 menit lagi. Oke, udah siap? Habis kegiatan ini tidur. Evaluasi sudah tuh lagi. Habis itu tuh. Oke, udah? Dah? Apapun yang kalian konsumsi pasti ada kegiatan ekonominya, ya kan? Pasti ada. Apa yang kalian konsumsi sekarang itu? Apa kalian konsumsi itu bisa barang dan jasa, ya? Ya. Dah. Sudah selesai. Sekarang kita presentasikan, ya, ke depan membacakan, ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan, ya. Enggak apa-apa, itu aja dia nanti, ya. Ya. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan, ya. Yang kelompok lain boleh bertanya, ya. Ya, terserahlah apa yang kalian tanya. Maju dikit, sini. Ya, oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Deni Kapina. Rekan saya bernama Tuan Sari. Alhamdulillah saya Aini. Dan saya Taufik. Tidak apa-apa, bacakan. Yang siap aja. Tugas 1. Pengelompokan kegiatan ekonomi. 1. Ibu membeli sayur di pasar. Itu termasuk kegiatan produksi. Ya, produksi. 2. Pak Dedi mengantar beras dari petani ke toko sembako. Itu termasuk kegiatan distribusi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetis. Termasuk kegiatan produksi. Menggunakan jasa ojek online termasuk kegiatan konsumsi. Petani menanam padi termasuk kegiatan produksi. Udah? Enggak. Kalian bertanya. Dia kan itu membeli sayur di pasar, dia produksi katanya. Kalian komentari, ya. Boleh. Itu tugas 1 yang pertama adalah membeli sayur di pasar. Bukankah itu konsumsi, ya? Ya. Oke, ya.
Oke. Dah? Kalau udah boleh, enggak apa-apa. Apa kegiatan ekonomi yang paling sering kamu lakukan setiap hari? Mengapa? Sarapan pagi karena itu kebutuhan pokok sehari-hari. Iya, bagus. Nomor 2, bagaimana hubungan para produsen, distributor, dan konsumen? Hubungan produsen, distributor, dan konsumen saling mempengaruhi satu sama lain karena jika ada satu kegiatan saja yang salah atau tidak benar, proses tidak benar. Oke. Dah? Ya, dah tutup. Sekian dari kami. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Tunggu dulu. Ya udah dah. Oke, silakan. Dah, lanjut ke kelompok 2. Silakan. Yang kayak tadi aja. Yang kelompok 2. Silakan dibacakan dulu kelompok 2. Oke, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya bernama Zaskia Madista Fadila dan rekan saya bernama Harmatul Manggar. Saya Syarifah Alim. Saya Mutiara Rajana. Tugas 1. Pengelompokan kegiatan ekonomi. 1. Ibu membeli sayur di pasar merupakan kegiatan konsumsi. Pak Dedi mengantar beras dari petani ke toko sembako merupakan kegiatan distribusi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetis merupakan kegiatan produksi. Menggunakan jasa ojek online merupakan kegiatan konsumsi. Petani menanam padi merupakan kegiatan produksi. Tugas 2. Jurnal kegiatan ekonomi di sekitarmu. 1. Menjual sandal, distribusi. 2. Kuli bangunan, konsumsi. 3. Toko online, distribusi. Oke, lanjut. Tugas 3. Apa kegiatan ekonomi yang paling sering kamu lakukan setiap hari? Membeli sayur di pasar. Mengapa? Karena memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Bagaimana hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen menurutmu? Hubungan yang menghasilkan bagaimana memenuhi kebutuhan manusia. 3. Menurut kamu apa akibatnya jika kegiatan distribusi terganggu? Akan terjadinya kelangkaan atau berkurangnya barang yang datang? Oke, ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Dah, lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kita dengar yang kelompok 3 presentasinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan mendiskusikan. Kami perkenalkan, nama saya Naila Rita Mufa dan teman saya Dewi Lestari. Saya Dimas Yudhara Jenderal. Saya Muhammad Asaf. Saya Andi Trigaryanto. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Pertama, Silakan. Ibu membeli sayur di pasar, tentunya konsumsi. Konsumsi. Pak Dedi mengantar beras dari petani ke toko sembako, jawabannya distribusi. Pengrajin membuat tas dari kulit sintetis, jawabannya produksi. Menggunakan jasa online, jawabannya konsumsi. Petani menanam padi, jawabannya produksi. Ya, bagus. Lanjut. tugas yang kedua, Mengantarkan makanan konsumsi. Distribusi.
Ya. Oke. Apa kegiatan ekonomi yang paling sering kamu lakukan setiap hari? Mengapa? 2. Bagaimana hubungan antara produsen distribusi? Jawaban, kegiatan jual beli karena kegiatan jual beli sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Bersifat saling bergantung dan membentuk rantai pasukan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Akan terjadinya pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok 4. Dipersilakan kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 akan mendiskusikan tentang kegiatan ekonomi. Perkenalkan, saya Syarifah. Alhamdulillah. Nama saya Najwa. Saya Nurul Gana. Saya Minasya Putri. Saya Deni Putri. Silakan dibacakan. Tugas 1. Mengelompokkan kegiatan ekonomi. 1. Ibu membeli sayur di pasar. Kegiatan konsumsi. 2. Pak Dedi mengantar beras dari petani ke toko sembako. Kegiatan distribusi. 3. Pengrajin membuat tas dari kulit jahit. Kegiatan distribusi. 4. Menggunakan jasa ojek online. Kegiatan konsumsi. 5. Petani menanam padi. Kegiatan produksi. Tugas 2. Jurnal kegiatan ekonomi di sekitarmu. Kegiatan ekonomi di sekitarmu. 1. Menjahit baju. Jenis kegiatan produksi. 2. Menanam sayur di kebun. Jenis kegiatan produksi. Menjual ikan di pasar. Distribusi. Ibu membeli beras. Konsumsi. Ibu membeli sepatu sekolah untuk anaknya. Konsumsi. Apa kegiatan ekonomi yang paling sering kamu lakukan setiap hari? Mengapa? 1. Konsumsi makanan sehat agar tubuh menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Bagaimana hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen menurutmu? Produsen menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa, kemudian distributor menyalurkannya ke konsumen, dan konsumen pun mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa tersebut. 3. Menurut kamu apa bedanya jika kegiatan distribusi terganggu? Maka konsumen tidak bisa mengonsumsi atau memakai barang atau jasa dari produsen. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Dah. Itu diskusi masing-masing kelompok. Dah, sekarang tanya jawabnya. Kenapa sengaja Bapak kalian duduk ya? Jadi bisa kalian tanya ya. Silakan siapa yang mau tanya, silakan kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 1 boleh. Ya, silakan. Ya, silakan. Berdiri. Ya, boleh berdiri. Saya mau menanyakan ini, boleh. Silakan. Ke kelompok 1 tadi. Silakan. Kami yang tugas 1 yaitu ibu membeli sayur di pasar.
Ya. Apakah itu karena kalian menjawab adalah kegiatan produksi. Bukankah itu kegiatan konsumsi katanya, ya. Ya. Boleh kalian jawab apa argumen kalian kenapa kalian pilih itu? Silakan, boleh. Karena kalian itu memilih membeli sayur di pasar adalah kegiatan produksi. Apa argumen kalian atau tanggapan kalian? Karena menurut kami itu bagian awal. Oke, ya. Dah. Jadi gini, ya, Bapak ini kan ya, ibu membeli sayur di pasar, ya. Ibu membeli sayur di pasar, ya. Itu menurut Bapak itu adalah kegiatan konsumsi. Ya, tapi kalau seandainya ibu membeli sayur di kebun, ya, dan dia dijual ke pasar, itu produksi dia. Nah, itu, ya. Jadi sepakat ya, ya. Itu. Ada lagi yang mau menanyakan? Ayo, siapa? Ke kelompok yang lain boleh. Ada? Ada? Ada, enggak ada? Dah. Baik, kalau seandainya enggak ada, silakan tugasnya tadi. Ya, kita kumpulkan. Ya, kita evaluasi ya. Kegiatan atau tugas kalian ini ada bermacam-macam ya. Ibu membeli sayur di pasar itu adalah kegiatan konsumsi, benar atau salah? Benar ya. Pak Dedi mengantar paket skincare ya, itu apa itu? Distribusi, betul. Membeli makanan di supermarket. Konsum. Oke, Pak Asep menanam jagung. Ayo, kegiatan apa ini? Produksi. Penjual roti membuat roti. Produksi. Dah. Kesimpulannya ya, bahwa kegiatan produksi kegiatan ekonomi adalah ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Semua yang menghasilkan barang itu adalah produksi. Yang mengantarkan barang adalah distribusi. Dan yang memakan dan memakai adalah konsumsi. Paham sampai di situ anak-anak Bapak? Paham. Udah dapat dimengerti tentang kegiatan ekonomi? Sudah ya. Ayo. Apa itu kegiatan ekonomi? Apa-apa saja kegiatan ekonomi? Satu orang. Ayo. Satu. Ayo, silakan. Enggak apa-apa. Silakan. Kegiatannya itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tepuk tangan dulu. Oke. Itu untuk tugas kalian ya. Selanjutnya adalah membuat tugas di rumah, yaitu alur kegiatan produksi. Ya, terserah kalian contohnya apa nantinya ya. Untuk pertemuan berikutnya membuat alur kegiatan produksi. Ya. Demikian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.